Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Auria, NIM 711811193. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dalam psikologi kognitif, yaitu Language Production and Bilingualism. Dalam language, terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada speaking. Di dalam speaking juga terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada memproduksi kata. Memproduksi kata yaitu topik penelitian yang sangat penting dan aktif dalam bidang produksi bahasa. Dalam memproduksi kata terdapat beberapa tahapan. Yang pertama memilih kata. Yang kedua keakuratan secara tata bahasa, semantik, dan fonologi. Dan yang ketiga gerakan motorik dari sistem vokal dan gestur. Yang kedua ada memproduksi kalimat. Dalam memproduksi kalimat, terdapat keterbatasan atensi dan juga memori. Di sini ada tahapan-tahapan dalam memproduksi kalimat. Yang pertama, merencanakan niat atau arti. Yang kedua, membentuk struktur umum dari kalimat. Yang ketiga, memilih kata. Yang keempat, menghubungkan dengan fonem. Dan yang terakhir, mengkoordinasi gerakan otot untuk memproduksi kalimat. Di dalam memproduksi kalimat juga terdapat linearization problem, yaitu mengubah pemikiran umum atau mental image menjadi kata-kata yang berurutan atau linear. Selanjutnya ada speech error. Di dalam speech error terdapat slip of the tongue. Slip of the tongue ini yaitu kesalahan dalam suara atau keseluruhan kata yang tidak teratur antara dua atau lebih kata yang berbeda. Terdapat tipe-tipe slip of the tongue. Yang pertama, sound error atau kesalahan suara. Terjadi ketika suara dalam kata-kata yang berdekatan tertukar. Yang kedua, morpheme error atau kesalahan morfem. Morfem adalah unit terkecil yang bermakna dalam bahasa. Dipertukarkan dengan kata-kata yang berdekatan. Yang ketiga, ada word error atau kesalahan kata. Terjadi ketika kata-kata tertukar. Selanjutnya ada producing discourse. Discourse adalah unit bahasa yang lebih besar dari kalimat. Naratif merupakan tipe discourse di mana individu mendeskripsikan kejadian-kejadian baik aktual maupun fiksi. Yang selanjutnya ada the social context of speech. Jadi si pembicara harus memperhatikan orang yang diajak bicara. Di sini terdapat pragmatics, yaitu pengetahuan dari aturan sosial yang menggunakan bahasa. Jadi bagaimana pembicara mengkomunikasikan pesannya. Di pragmatics ini terdapat dua topik penting seperti common ground and directiveness. Kemudian ada common ground. Common ground ini terjadi ketika yang saling bicara memiliki latar belakang yang mirip. Jadi si pembicara berasumsi bahwa pendengar membutuhkan dan memiliki keinginan yang sama dengan pembicara. Common ground ini kurang efektif ketika berada di bawah tekanan waktu. Nah, yang kedua ada directive. Directive ini kalimat yang meminta seseorang untuk melakukan sesuatu arahan yang sopan dan membutuhkan lebih banyak kata arahan yang terlalu rumit. Mungkin tampak menghina, mengantisipasi hambatan potensi untuk kepatuhan permintaan tidak langsung. Si directiveness ini dinyatakan seperti permintaan informasi, meskipun sebenarnya adalah permintaan seseorang untuk melakukan sesuatu atau berhenti melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua ada writing. Menulis membutuhkan semua proses kognitif. Ada perbedaan dan persamaan dari berbicara. Lihat dari fase. Fase yang pertama ada planning atau merencanakan. Di sini terdapat pre-writing, yaitu menentukan ide-ide. Di sini susah dan perlu strategi. Dan juga terdapat perbedaan individu. Di sini ada outlining yang dapat membantu mengatasi linearization problem. Yang kedua ada sentence generation during writing. Sentence generation ini mengubah ide umum menjadi kalimat di teks. Kesalahan penulis lebih banyak berupa kesalahan pengejaan daripada kesalahan antar kata. Yang ketiga, revisi, yaitu menekankan pentingnya pengaturan dan koheren, melihat kembali apakah penulisan memenuhi tujuan atau tidak.
Selanjutnya ada bilingualism. Jadi, kebanyakan orang di seluruh dunia telah menguasai 2 atau lebih bahasa. Terdapat bilingual speaker, yaitu seseorang yang aktif menggunakan bahasa yang berbeda-beda. Kemudian, terdapat keuntungan dari bilingualisme ini. Yang pertama, bilingual umumnya memiliki keahlian yang lebih baik pada bahasa pertama. Yang kedua, bilingual lebih menyadari bahwa nama merupakan arbitrari, yaitu bagian dari metalinguistik atau pengetahuan terkait bentuk dan struktur bahasa. Yang ketiga, bilingual lebih mampu melakukan selective attention. Yang keempat, anak dengan bilingual lebih baik dalam mengikuti instruksi yang rumit dan menampilkan tugas ketika instruksi berubah. Yang kelima, bilingual menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam tugas formasi konsep dan intelijensi nonverbal, juga lebih baik pada tugas pemecahan masalah.